kerja itu ibadah, lakukanlah sungguh-sungguh. Setiap tindakan ada dasarnya, ada pula standar prosedurnya. Semua bekerja, semua berdasarkan SOP. Semua bekerja, semua berdasarkan SOP. Pemirsa TVRI yang budiman, kita lanjutkan kembali percakapan tentang tema korupsi. Katakan tidak terhadap korupsi. Sekali lagi bersama saya Albertus Pati, ada Mbak Elizabeth Kusrini, Pendeta Dr. Benyamin Intan, dan Bung Jerry Sumampau. Sekarang Pendeta Benyamin Intan atau Bung Ben, ini pertanyaannya adalah, apa sih efek spiritual dari korupsi ini? Terutama kira-kira apa sih pesan Alkitab tentang soal korupsi ini? Karena kok soal selama ini gereja nggak terlalu banyak bicara tentang korupsi ini. Jadi menurut Anda apa pesan Alkitab dan konteks korupsi ini? Iya, terima kasih Bung Berti. Saya melihat semakin maraknya korupsi ini sampai-sampai ada istilah begini. Kalau di dalam Orde Lama, corruption itu is under the table. Okay. Itu dilakukan diam-diam tuh, Bung. Ya, di bawah meja. Di bawah meja. Oke. Yang kedua, ketika di dalam Orde Baru dikatakan korupsi itu is on the table, di atas meja, terang-terangan. Ya, langsung. Ya. Tetapi ketika dibilang di dalam Orde Reformasi, korupsi itu is including the table. Okay. Jadi meja sebagai perumpamaan saja dikorupsi sama dia. Dibawa ya? Dibawa sama dia. Artinya apakah Anda ingin katakan bahwa setelah masa reformasi itu justru korupsi akumulasi yang sebetulnya menjadi pesan dari reformasi itu gagal dihentikan, bahkan semakin marak? Kontraproduktif dan gagal total. Oke, terus? Ya. Nah, di sini kita melihat efek secara spiritual. Kita melihat bahwa korupsi itu pertama-tama kita mentolerir dia, mentolerir kejahatan. Oke. Kemudian kita masuk di dalam fase yang lebih lagi, yaitu normalisasi kejahatan itu dirasionalisasi. Jadi sudah menjadi sesuatu yang wajar, sesuatu yang normal, biasa-biasa saja. Kemudian sampai kepada tingkat yang terakhir, sanctification of evil. Jadi korupsi itu dikatakan sebagai sesuatu yang baik, yang benar, tanpa kita menyadari itu bahwa itu sesuatu yang sudah menyimpang begitu jauh begitu. Mungkin di dalam istilah aktivis itu semacam banalisasi korupsi semacam begitu ya. Okay. Nah, di sini saya melihat efek spiritual di sini kita mesti waspada, dan saya setuju dengan Bung Jerry tadi bahwa peran gereja, peran agamawan di sini untuk moralitas ini sangat besar sekali. Okay. Nah, kalau kita lihat juga untuk yang pesan Alkitab terhadap perilaku korupsi, saya melihat, ini saya umpamakan di dalam Lukas pasal yang ke-17, dosa penyesatan. Yesus mengatakan, itu seperti batu kilangan yang diikatkan pada lehernya, lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Nah, begitu ekstrim di situ. Lalu kita melihat juga di dalam 1 Korintus pasal yang ke-5, maksud itu dengan mengutip ayat itu, orang yang korupsi itu sebaiknya memang diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Okay. Ini kejahatan yang begitu luar biasa. Okay. Bahkan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-5, dalam konteks kalau itu sudah adalah orang Kristen yang sudah diselamatkan, dikatakan marilah kita menyerahkan dia kepada iblis dalam nama Yesus, biarlah tubuhnya dibinasakan, sekalipun rohnya itu diselamatkan. Dengan kata lain, jikalau kita sebagai orang Kristen yang seharusnya menjadi satu saksi, garam dan terang, malah ini kontraproduktif, seolah-olah kita mendoakan dia bertemu dengan Tuhan lebih cepat. Begitu kira-kira Bung Berti. Gitu ya, semacam hukuman mati. Boleh. Sebenarnya perumpamaan-perumpamaan atau analogi yang tadi di Orde Lama, Orde Baru maupun Reformasi itu kan terus dilihat dari kondisi ekonomi juga ya. Oke. Jadi ketika di Orde Lama gitu kan sebenarnya secara
ideologi itu tumbuh tajam gitu ya. Dan banyak sekali sebenarnya kalau mau ngelihat kita variabel politiknya itu cukup tajam pada saat itu, sehingga semua saling mengontrol gitu. Nah di Orde Baru hanya dikontrol di satu sistem dan secara ekonomi mereka cukup stabil gitu. Tapi ketika reformasi itu menerima sialnya hasil praktek Orde Baru, hutang segala macam itu menimbulkan krisis gitu. Jadi orang semakin dia menghalalkan banyak hal untuk bisa bertahan. Pertama bertahan dalam krisis, kedua kemudian ketika para ini orang-orang yang pemodal gitu tetap harus balik modal, dia kan harus menjual produk-produknya untuk dikonsumsi begitu. Nah bagaimana caranya gitu? Ini harus kerjasama banyak pihak. Televisi harus selalu mengiklankan barang-barang mereka, dan orang diciptakan untuk selalu konsumtif. Sementara krisis. Nah bagaimana caranya? Ya apapun dilakukan kemudian. Dan itu yang dibilang sama Bung Jerry tadi, bahwa orang yang secara materi entah duitnya dari mana gitu kan, itu selalu dipuja-puja gitu. Padahal yang harus dikritisi. Nah, dalam kondisi sekarang menurut saya sih hidup sederhana itu memang harus dimulai menurut saya. Pemirsa, Anda tahu tema kita, katakan tidak terhadap korupsi. Mudah dikatakan, tapi pasti sulit kan dijalankan. Nah, gimana sih caranya supaya kira-kira Anda bisa nggak sampaikan kepada kita semua caranya supaya kita mampu mengatakan tidak terhadap korupsi? Tidak juga kalau ada yang lain yang mau nyogok. Tidak juga kan gitu. Kalau cuma bilang tidak satu kali tapi terima 9 kan sama aja ya. Itu mesti tidak terus kan gitu. Apa yang mesti kita lakukan? Saya kira memang tidak begitu mudah ya. Apalagi kita berhadapan dengan masyarakat Indonesia yang sangat permisif ya, dan seolah-olah mentalitas permisif ini membuat korupsi itu punya basis sosialnya di masyarakat kita gitu kan. Dan secara budaya juga sebetulnya juga mungkin ada sumbangan budaya kita ya, karena kalau menerima itu selalu kalau diberikan sesuatu itu selalu diterima ya. Seringkali nggak kritis kita terhadap yang namanya gratifikasi yang kita terima, ini ya. Yang kita terima itu dari mana. Tapi saya kira budaya ini dengan upaya pemberantasan korupsi yang sekarang sudah mulai lama-lama berubah. Nah, yang kita sarankan sebetulnya dari PGI ini, misalnya gereja-gereja sudah harus mensosialisasikan dan mengajak masyarakat atau warga gereja itu untuk mau hidup lebih sederhana. Karena persoalan korupsi itu kan berakar dari orang mau hidup lebih dari apa yang dia punya sebetulnya kan. Dia mau menikmati sesuatu yang lebih dari apa yang sebetulnya bisa dia dapatkan. Disitulah sebetulnya akar korupsi. Dan saya kira lewat lembaga-lembaga gereja, lembaga-lembaga agama, membudayakan hidup sederhana, hidup apa adanya, itu satu hal yang mungkin penting harus kita lakukan sejak sekarang ya. Karena dalam upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi tentunya ya. Nah di samping itu mungkin upaya-upaya hukum harus terus dilanjutkan meskipun tidak begitu mudah, karena banyak sekali sebetulnya yang harus diungkap ya, tidak hanya 1-2 tapi banyak sekali. Artinya adanya penegakan hukum yang lebih pasti, dan mungkin untuk memberi efek jera harus ada sanksi yang jauh lebih berat dibanding dengan apa yang sekarang misalnya kita lihat ya, atau kita alami, atau yang sering diberikan oleh lembaga-lembaga pengadilan kita. Bung Ben? Ya, bisa saya tambahkan. Saya melihat kita miskin keteladanan. Ya, miskin keteladanan. Nah, di sini saya ingat satu pepatah dari Yunani, ikan itu mulai busuk dari kepala. Bukan ekor, bukan perut gitu ya. Kalau mata air kotor, kita mencuci apapun di ujung, di hulu, tetap saja kotor begitu. Nah, sehingga saya setuju tadi Bung Jerry, kembali kita melihat ajaran gereja ini terutama di dalam Alkitab tentang self-denial, tentang penyangkalan diri. Kalau Bapak Gereja Agustinus mengatakan dosa itu identik dengan self-love, cinta pada diri. Nah, di sini gereja sebetulnya mempunyai potensi yang besar untuk membawa citra keteladanan itu di tengah-tengah masyarakat. Nah, saya betul-betul sangat-sangat prihatin sekali. Masyarakat kita adalah masyarakat yang religius, tetapi korupsi terjadi begitu marak. Sehingga saya melihat ada semacam 2 gap di sini.
yaitu ada orang-orang yang religius, mempunyai visi keagamaan baik, tetapi mau steril, tidak mau masuk terjun di dalam. Sebaliknya mereka yang terjun di dalam tanpa diperlengkapi dengan satu visi keagamaan yang memadai di situ. Nah, gap ini yang kita melihat juga hasilnya. Tambahkan tadi jawabannya. Mbak Ibet, kalau begitu ini menarik ini. Saya berpikir ya bahwa soal korupsi ini nggak bisa ditangani oleh gereja sendiri. Ini butuh semua orang ya terlibat. Apa sih yang sebetulnya harus dilakukannya, singkat saja, yang dilakukan oleh agama-agama untuk bisa memerangi korupsi ini? Ya, terima kasih. Saya pikir ketika seseorang menjadi whistleblower gitu ya, menjadi saksi atas praktek korupsi yang dilakukan, bagaimana caranya supaya para agamawan, gereja atau kelompok agama lain itu menjadi pembela utama mereka. Jadi tidak tergantung pada LPSK atau pada polisi, karena ini juga mereka terlibat dalam praktek itu gitu. Jadi perlindungan itu penting menurut saya. Jadi orang berani untuk mengungkap, bahkan tetangganya sendiri, saudaranya sendiri seperti itu. Jadi itu harus ada jaminan dari pihak agama untuk itu. Memang salah satu problem kita kan mengerti karena orang-orang yang mau mengungkap banyak korupsi itu seringkali takut juga. Jadi saya kira posisi agama-agama, posisi gereja juga penting untuk memberikan sikap pembelaan terhadap orang-orang seperti ini, perlindungan dan supaya dampaknya bisa lebih luas bagi orang-orang yang punya hati yang bersih dan jernih dan ingin terlibat dalam upaya pengungkapan kasus-kasus korupsi yang ada sekarang. Semacam dukungan moral begitu. Jadi pemirsa TVRI yang budiman, Anda tahu betapa korupsi ini persoalan yang sangat luar biasa, extraordinary crime. Ini persoalan yang tidak bisa ditangani oleh satu agama saja, tapi itu harus ditangani oleh bersama-sama. Kita harus sepakat ya, untuk bersama-sama menghadapi korupsi, untuk bersama-sama mengatakan tidak terhadap korupsi, sehingga Indonesia ini akan menjadi Indonesia yang lebih baik, yang lebih sejahtera, lebih adil. Itu juga yang memisahkan kita. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu, terima kasih untuk hadir di sini bersama kami, dan kiranya percakapan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Katakan tidak terhadap korupsi. Hilangnya kasih dari hati manusia, membuat hidup ini sungguh tak indah, sungguh tak indah. Kekerasan di mana-mana, korban jiwa berjatuhan, korupsi di mana-mana, kemiskinan luar biasa, berebut harta, berebut kuasa, hilangnya kasih membuat manusia jadi kejam, 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 kejam. Manusia peta Allah, ada kasih di hatinya.